Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudhala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib di Masjid Jami' Hizbullah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita dalam keadaan kita sedang sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan kesehatan ini Allah tetap menjaga keimanan kita dan juga saudara-saudara kita di mana saja berada. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana biasanya saya membaca kitab Tahqiqul Amal fi ma yanfa'ul mayyitu minal a'mal, karya Abu Yasir Muhammad bin Alwi al-Maliki. Malam hari ini memasuki bab nususun fiqhiyatun fil mas'alah, nas-nas secara fikih di dalam masalah. Yang dimaksudkan masalah adalah pengiriman doa atau pahala bacaan Al-Quran untuk mayit, dan juga bolehnya seseorang yang hidup membaca Al-Quran di makam pekuburan atau di salah satu pekuburan makam keluarga kita misalnya, maupun di pekuburan umum. Ini yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita membahas tentang pendapat para ulama, nas-nas pendapat para ulama ya terkait dengan masalah ini tadi. Qala al-Imam Syamsuddin Muhammad ibnu Muflih al-Maqdisi fi kitabih al-Furu', berkata al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Muflih al-Maqdisi di dalam kitabnya al-Furu', nama kitabnya, la tukrahul qira'atu 'alal qabri wa fil maqbarati, nassa alaihi wa ikhtarahu Abu Bakrin al-Qadi wa jama'atun wa huwa al-madhhab. Artinya bahwasanya Imam Syamsuddin bin Muflih al-Maqdisi di dalam kitab beliau Al-Furu' mengatakan, la tukrahul qira'atu, tidak dimakruhkan, tidak dilarang. Tidak dilarang ya, makruh saja tidak, apalagi haram kan, jadi tidak dilarang. Al-qira'atu, membaca ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran, bahkan juga Al-Quran penuh, khataman misalnya. Alal qabri, di kuburan. Maksudnya kalau satu kuburan ya berarti di sebelahnya gitu ya. Kalau misalnya ada kuburan terus ada tempat yang tertutup gitu ya, sebagaimana umumnya kuburan para sholihin, para wali kekasih Allah, itu kan ada tempat yang tertutup sehingga andai kata panas tidak kepanasan, andai kata hujan tidak kehujanan, maka memungkinkan orang itu menghatamkan Al-Quran di situ, gitu ya. Tapi kalau gambarannya kuburan itu pada kuburan umum biasanya
Ya, jarang orang yang membaca itu sampai khataman Al-Quran 30 juz. Paling-paling membaca surat Yasin gitu ya. Karena kalau khataman membutuhkan waktu paling tidak misalnya 6 jam, 7 jam kan gitu. Nah, kalau di tempat pekuburan umum yang sifatnya terbuka, jarang seseorang menghatamkan Al-Quran di situ ya. Tapi kalau misalnya di makam-makam seperti kuburannya para wali, ini mungkin sekali. Apalagi kalau dalam keadaan sepi. Apalagi yang membaca itu hafizul Quran, orang yang hafal Al-Quran, atau keluarga, makam keluarga yang tertutup. Misalnya anaknya membacakan khataman Quran untuk ayahnya, untuk ibunya, untuk kakeknya, untuk neneknya, sangat masuk akal ya. Wafil makbarati, bukan juga di makam pekuburan. Jadi kalau kalimat al-qabru itu ya satu pekuburan, ya satu kuburan, kuburannya ayah, kuburannya ibu, kuburannya kakek, ya, kuburannya nenek dan lain sebagainya. Tapi kalau makbaro itu secara umum. Kalau di Singosari ini ada namanya makbaro, makam pekuburan kadipaten, makam pekuburan biru, makam pekuburan bongko dan lain sebagainya, namanya makbaro. Nah ini boleh membaca Al-Quran di tempat-tempat itu. Wahual mazhab, ini termasuk salah satu dari mazhab yang boleh dilaksanakan. Ini bagian dari 4 mazhab itu memperbolehkan apa? Seseorang membaca Al-Quran, doa-doa dan lain sebagainya di makam pekuburan. Nass alaihi, yang ditentukan atau disepakati alaihi atas hal itu, wakhtarohu, dan dipilih oleh Abu Bakr Al-Qadhi, yaitu Imam Abu Bakar Al-Qadhi, wa jama'atun, dan sebagian para ulama, wa huwal mazhab, ini adalah pilihan. Intinya ya ikhwan, bahwasanya membaca Al-Quran di makam pekuburan itu tidak dilarang di dalam pandangan para ulama. Jadi tidak diharumkan gitu ya. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, wa sahha an Ibni Umar annahu awsa idza dufina an yuqra'a indahu bi Fatihatil Baqarati wa khatimatiha. Dan ada riwayat sahih dari Sayyidina Abdullah bin Umar, salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhuma, annahu, bahwasanya beliau ausa, berwasiat, idza dufina, apabila beliau wafat dan dikuburkan, an yuqra'a, hendaklah dibacakan indahu, di atas kuburannya itu, dengan bi Fatihatil Baqarati, pembukaan surat Al-Baqarah. Ya. Ini yang biasa dibaca dalam tahlil-tahlil kita ini ya. Wa khatimatiha, dan penutupan surat Al-Baqarah. Biasanya mulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampai akhir gitu ya. Itu wasiat Sayyidina Abdullah bin Umar, salah seorang sahabat yang meriwayatkan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kata bacaan Al-Quran itu dihukumi bid'ah, contohnya oleh kawan-kawan kita Wahabi, ini bid'ah. Masa kita katakan sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Umar itu melakukan bid'ah, sesat? Ya enggak mungkin kan? Ya, siapa Wahabi, siapa Sayyidina Abdullah bin Umar, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika, walihada, karena itu, roja'a Ahmad, rujuklah atau kembali pendapatnya Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal anil karohati, yang semula itu beliau
menghukumi makruh. Pada akhirnya beliau perintah agar kalau seseorang masuk di makam pekuburan hendaklah baca ayat-ayat Al-Quran. Dulunya menurut Imam Ahmad bin Hanbal itu hukumnya makruh. Nanti ada keterangannya setelah akan kita baca insyaallah. Wa qala al-Khallal wa sahibuhu, berkatalah Imam al-Khallal wa sahibuhu, dan sahabat beliau, al-mazhabu, mazhab yang terpilih itu riwayatun wahidatun la yakrahu. Ada satu riwayat, hanya satu riwayat la yakrahu, Imam Ahmad bin Hanbal tidak memakruhkan. Tapi yang mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal itu menghukumi makruh hanya satu riwayat, begitu. Sedangkan riwayat-riwayat ulama-ulama yang lain dari pengikut Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal tidak memakruhkan. Artinya beliau mensunnahkan, begitu. Ya. Jadi ada beberapa riwayat kalangan para ulama terkait pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Sebut saja ada 10 pendapat, ya. Ada 10 pendapat ulama. Satu ulama yang mengatakan Imam Ahmad itu memakruhkan seseorang membaca ayat-ayat Al-Quran di makam pekuburan. Itu satu orang. Sedangkan yang 9 mengatakan Imam Ahmad tidak pernah memakruhkan, bahkan perintah atau mensunnahkan, menganjurkan. Jadi yang menang yang mana? Ya pendapat 9 ulama tadi. Begitu maksudnya. Wa qala al-Imam Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah ibn Muhammad bin Muflih fi kitabih al-Mubdi. Berkatalah al-Imam Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Muflih di dalam kitabnya Al-Mubdi, la tukrahu, tidak dimakruhkan, al-qiraatu, membaca ayat-ayat Al-Quran, alal qabri, di atas kuburan, wa fil maqbarati, dan di makam pekuburan, pemakaman umum, fi ashahhir riwayataini, di dalam pendapat yang paling sahih dari riwayat-riwayat yang beliau adopsi. Hadal mazhab, ini diantara pilihan dari mazhab-mazhab tersebut. Wa rawa Anasun marfu'an, dan diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik marfu'an, secara marfu', maksudnya hadisnya disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dakhalal maqabira, barang siapa yang masuk taman pekuburan, faqara'a fiha Yasin, lantas membaca surat Yasin, khuffifa anhum yauma idzin, maka akan diringankanlah bagi penduduk kuburan yauma idzin, saat itu. Jadi kalau kita masuk di makam kuburan umum, kita baca surat Yasin. Yang mendapat berkah itu bukan seorang yang kita tuju misalnya ayah kita, ibu kita, bukan hanya itu, tapi semua penduduk pekuburan, sebut saja makam kadipaten gitu ya, maka itu semuanya akan diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana lahu biqatarihim hasanatun, dan bagi pembacanya itu mendapatkan kebaikan sejumlah mayit-mayit yang ada di makam pekuburan tadi. Wasahah, dan menurut hadis sahih atau riwayat sahih an Ibnu Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, annahu, bahwasanya beliau ausa,
berwasiat idza dufina, apabila dikuburkan, yaitu tatkala wafat, ayyuqra'a indahu, hendaklah dibacakan pada kuburan beliau bi Fatihatil Baqarati, dengan pembukaan surat Al-Baqarah, wa khatimatiha, dan penutupan surat Al-Baqarah. Walihada raja'a Ahmad anil karahati qala Abu Bakrin, karena itu rujuklah Imam Ahmad bin Hambal yang semula mengatakan makruh, kemudian tidak lagi mengatakan makruh sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Abu Bakar. Wa asluha, asalnya, annahu, bahwasanya Imam Ahmad bin Hambal marra ala dharirin, beliau melewati seorang yang dharir, buta, yaqra'u inda qabrin, beliau orang yang buta itu membaca Al-Qur'an di salah satu pekuburan. Fanahahu anha, lantas Imam Ahmad bin Hambal melarang orang buta itu dari membaca ayat-ayat Al-Qur'an di atas kuburan, begitu. Faqala lahu Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari, lantas berkatalah kepada Imam Ahmad bin Hambal, yaitu temannya, kawannya, tadi katakan sahibuhu, kawannya, yang bernama siapa? Imam Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari. Jadi dikasih tahu siapa? Imam Ahmad bin Hambal oleh Imam Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari. Ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, itu panggilannya Imam Ahmad bin Hambal karena Imam Ahmad bin Hambal punya anak namanya Abdullah. Maka dikatakan atau dipanggil Abu Abdullah, maksudnya hai Ahmad, gitu ya. Ma taqulu fi Mubasysyirin Al-Halabi, apa pendapatmu tentang seorang alim yang bernama Imam Mubasysyir Al-Halabi? Ini gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Ya, gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Qala, berkatalah Imam Ahmad bin Hambal, thiqatun, beliau itu orang thiqah, orang kuat, orang yang terpercaya, orang yang kalau meriwayatkan hadis diterima, namanya thiqah. Faqala, lantas Imam Ahmad Ibnu Qudamah Al-Jauhari mengatakan, akhbarani Mubasysyirun, telah memberi kabar atau memberitahu kepadaku Mubasysyirun, Imam Mubasysyir, an abihi, dari ayahnya, annahu, bahwasanya ayahnya itu ausa, berwasiat kepada putranya, yaitu Imam Mubasysyir, idza dufina, apabila dikuburkannya tatkala wafat, an yuqra'a indahu, agar dibacakan pada kuburannya itu bi Fatihatil Baqarah, dengan pembukaan surat Al-Baqarah, wa khatimatiha, dan penutupannya. Wa qala, dan beliau, ayahnya dari Imam Mubasysyir itu mengatakan, sami'tu, aku mendengarkan Ibna Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar, ausa bidzalika, juga mewasiatkan seperti itu. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar mewasiatkan akan dibacakan surat Al-Baqarah, ya, awal dan akhirnya. Demikian juga gurunya Imam Ahmad, yaitu Imam Mubasysyir, yang menceritakan bahwa ayahnya juga berwasiat seperti wasiatnya Sayyidina Abdullah bin Umar. Faqala Ahmad inda dzalika, kemudian Imam Ahmad setelah itu, setelah mendengarkan keterangannya, irji, kamu kembali. Faqala lirrajuli yaqra, kasih tahu kepada orang buta tadi itu, ya, lelaki buta tadi itu, yaqra, biar melanjutkan bacaannya, begitu ya. Jadi semula Imam Ahmad memahami tidak boleh atau makruh, bukan haram, tapi setelah mendapatkan masukan dari siapa? Muhammad bin Qudamah, maka Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, kamu kembali, itu kasih tahu kepada orang yang buta tadi agar melanjutkan bacaan
Al-Quran di kuburan yang tadi aku sempat mencegahnya atau melarangnya. Begitulah kurang lebih kejadiannya. Walihada, karena itu qala al-Khallal wa sahibuhu, berkata Imam al-Khallal dan sahabatnya, al-mazhabu, di dalam mazhabnya itu riwayatun wahidatun, hanya satu riwayat saja yang memakruhkan, tapi annahu la yakrahu, tapi beliau sendiri Imam Ahmad bin Hanbal tidak memakruhkannya. Mungkin ulama yang mendengarkan Imam Ahmad itu memakruhkannya itu riwayatnya tidak sempurna. Tidak sempurnanya begini, tatkala mendengar Imam Ahmad melarang orang yang buta itu membaca Al-Quran, sudah selesai. Tidak sempat mendengarkan percakapannya antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi tadi, Al-Jauhari. Tidak sempat mendengarkan, sehingga dianggap bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal itu melarangnya atau mengatakan makruh. Tapi kalau dicermati ternyata ada kelanjutan dialog antara Imam Ahmad dan Imam Muhammad Al-Jauhari tadi. Oh, ternyata pada akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, tolong kamu kembali kasih tahu orang tadi biar melanjutkan bacaan Qur'annya. Lakin qala Samiri, tapi berkata Imam As-Samiri, yustahabbu, dianjurkan, an yukra inda ra'sil qabri, hendaklah dibacakan pada bagian kepala mayit yang di kuburan itu bi Fatihatil Baqarah, dengan pembukaan surat Al-Baqarah, wa inda rijlihi, dan di bagian kakinya bi khotimatiha, dengan penutupan surat Al-Baqarah. Itu menurut Imam As-Samiri. Ini lebih rinci ya. Jadi kalau kita mau baca surat Al-Baqarah awalannya dan penutupannya, pilihlah kita mendekat ke bagian kepala, kepala mayit gitu. Itu baca apa? Pembukaan surat Al-Baqarah. Kemudian kita pindah ke bagian kaki mayit atau kaki kuburan, itu kita membaca penutupan surat Al-Baqarah. Itu yang disunnahkan. Wa qala al-Imam Abdul Hasan Ali bin Sulaiman Al-Mardawi fi kitabihi Al-Insaf, berkata Imam Abdul Hasan Ali bin Sulaiman Al-Mardawi di dalam kitabnya Al-Insaf, qauluhu, ucapannya, la tukrahul qira'atu 'alal qabri, tidak dimakruhkan membaca ayat-ayat Al-Quran di kuburan itu, fi ashahhir riwayataini, di dalam pendapat yang paling sahih dari dua riwayat. Wa hadzal mazhab, ini yang terpilih. Qalahu, diucapkan juga fil furu'i, di dalam kitab furu', wa ghairihi, dan kitab lainnya, wa nassu alaihi, dan itulah yang ditentukan atau yang dipilih. Qala syarih, berkatalah pensyarah kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal atau mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, hadzal masyhuru an Ahmad, itulah pendapat yang paling masyhur dari Imam Ahmad bin Hanbal. Maksudnya pendapat yang paling masyhur adalah Imam Ahmad memperbolehkan pembacaan surat atau ayat-ayat Al-Qur'an. Wa qala al-Khallal, dan berkata Imam Al-Khallal, wa sahibuhu, dan wa sahibul mazhab, dan yang kawan-kawannya dalam satu mazhab, itu mazhab Ahmad bin Hanbal atau mazhab Hambali. Beliau mengatakan,
riwayatun wahidatun, satu riwayat, la takrohu, yang tidak memakruhkan, wa alaihi, dan atas ketidakmakruhan itu aktsarul ashabi minhum al-qadi, yang dipegang oleh mayoritas ulama dari kalangan mazhab Hambali. Minhum diantaranya al-qadi, Imam al-Qadi. Wa jazama bihi fil wajizi wa ghairihi, dan ditentukan di dalam kitab al-wajiz wa ghairihi, dan kitab lainnya. Wa qaddamahu fil furu'i wal mughni, dan telah dibahas lebih terdahulu di dalam kitab al-furu' dan kitab al-mughni, wasyarhi, dan juga kitab syarah, wabni tamimin wal faiki, dan juga kitabnya Imam Ibnu Tamim dan kitab al-faik, wa ghairihim, dan kitabnya para ulama-ulama yang lainnya. War riwayatu tsaniyatu, adapun riwayat yang kedua, tukrohu, yang tadi di atas tidak makruh ya. Riwayat yang kedua tukrohu, katanya makruh, bukan haram loh ya, makruh. Ikhtaraha Abdul Wahhab Al-Warraq wa Syekh Taqiyuddin, itu yang dipilih oleh Imam Abdul Wahhab Al-Warraq dan Syekh Taqiyuddin, dua imam dari kalangan mazhab Hambali yang mengatakan makruh, sedangkan mayoritas dari kalangan ulama-ulama mazhab Hambali mengatakan tidak makruh. Qala Syekh Taqiyuddin, berkata Al-Imam Syekh Taqiyuddin, naqalaha jama'atun, dinukil oleh sebagian para jamaah, wa ya qaulu jumhur salaf, dan ini juga pendapat mayoritas ulama salaf, wa alaiha, dan atas hal ini pembahasannya qudama'u ashabihi, yaitu para ulama-ulama terdahulu dari sahabat-sahabat Imam Ahmad bin Hanbal. Wasamma al-Marwazi, demikian juga disebutkan oleh Imam al-Marwazi, intaha. Itu perbedaan pendapat di kalangan mazhab Hambali. Intinya sebagian besar mereka mengatakan tidak makruh, tapi sebagian lain mengatakan makruh, bukan haram loh ya, makruh. Qultu, aku katakan, kata Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki, qala katsirun minal ashab, berkata banyak sekali dari sahabat-sahabat, maksudnya sahabatnya Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu ulama-ulama mazhab Hambali. Raja'al Imam Ahmad, rujuklah, kembalilah pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Rujuk itu mengembalikan, artinya yang semula mengatakan makruh menjadi tidak makruh. Fi hadhir riwayat, di dalam riwayat-riwayat ini, faqad rawa jama'atun, dan telah diriwayatkan oleh mayoritas para ulama anil Imam Ahmad, dari Imam Ahmad bin Hanbal, annahu marra bidaririn, bahwasanya beliau melewati seorang yang buta, yaqra'u inda qabrin fanahahu, lantas orang buta tadi membaca surat-surat Al-Quran di atas kuburan, kemudian dicegah oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qala, kemudian berkatalah Imam Ahmad bin Hanbal saat itu, al-qira'atu 'indal qabri bid'atun, qira'ah baca Quran itu di atas kuburan termasuk yang bid'ah, tidak baik. Faqala Muhammad ibnu Qudamah al-Jauhari, maka berkatalah Imam Muhammad bin Qudamah al-Jari, ya Aba Abdillah, wahai Imam Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah, ma taqulu fi Mubashirin al-Halabi, apa yang kau katakan pendapatmu tentang Imam Mubashir al-Halabi? Qala thiqatun, maka beliau mengatakan iya, kuat dan
termasuk perawi sahih. Faqala haddatsani Mubashirin, aku telah mendapatkan riwayat dari Imam Mubashir an abihi, dari ayahnya, annahu ausa idza dufina. Beliau ayahnya Imam Mubashir berwasiat idza dufina, apabila dikuburkannya, an yukra indahu, hendaklah dibacakan di atas kuburannya itu bi Fatihatil Baqarati wa khatimatiha, dan juga pembukaan surat Al-Baqarah dan penutupannya. Wa qala, dan aku mendengarkan, sami'tu Ibna Umar, bahwasanya aku mendengarkan sahabat Abdullah bin Umar, yusi bidzalika, berwasiat juga seperti itu. Faqala Imam Ahmad, maka Imam Ahmad mengatakan, irja, rojoklah, kembalilah. Faqul lirrajuli, katakan kepada orang buta tadi yang membaca Al-Quran, yaqra, hendaklah dia melanjutkan bacaan Al-Quran. Fahadha yadullu ala ruju'i, inilah riwayat yang menunjukkan atas rujuknya Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal terkait larangan baca Al-Quran di kuburan. Wa anhu, dan dari beliau juga, la yakrahu waqta dafnihi duna ghairihi, tidak dimakruhkan waktu menguburkannya, duna ghairihi, selain seperti itu. Qala fil fa'iqi, berkata di dalam kitab Al-Fa'iq. Wa anhu, dari beliau Imam Ahmad bin Hanbal, yusannu, disunnahkan, waqt dafni, membacakan itu di saat mengkuburkannya. Ikhtaraha Abdul Wahhab Al-Warraq, yang ini dipilih oleh Imam Abdul Wahhab Al-Warraq, wa syekhuna, dan juga syekh kita. Wa anhu al-qira'atu alal qabri bid'atun, tapi menurut beliau juga kalau membaca kuburan, membaca ayat-ayat Al-Quran di atas kuburan tanpa ada pemakaman, itu bid'ah, kurang baik. Li'annaha, karena laisat min fi'lihi alaihi afdalus salati wassalami wala fi'li ashabihi, karena menurut beliau bahwasanya membaca ayat-ayat Al-Quran di kuburan ini bukan langsung, pendapat beliau ya, bukan langsung amalan Nabi maupun amalan para sahabat, tapi ada tapinya. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain justru mengatakan tetap dianjurkan. Jadi ada khilafiyah maksudnya ya. Ada perbedaan pendapat di kalangan masalah ini. Ya boleh-boleh saja beda pendapat. Tapi yang jelas tidak ada yang melarangnya, tidak ada yang mengharamkannya. Ya. Bid'ah itu tidak harus haram. Karena di dalam mazhab kita, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, ada yang namanya bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat, yang haram, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang baik, yaitu yang dianjurkan. Jadi tidak harus bid'ahnya bid'ah dhalalah. Fa'alal qauli, maka menurut pendapat bi annahu, bahwasanya bacaan itu la yukrahu, tidak dimakruhkan, fayustahabbu, maka berarti dianjurkan, ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Qala fil fa'iqi, berkata di dalam kitab Al-Fa'iq, yustahabbul qira'atu 'alal qabri, dianjurkan membaca Al-Quran 'alal qabri, di atas kuburan itu, nassa alaihi akhiran, itu ditentukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal pada akhir kehidupan beliau, sebelum beliau wafat maksudnya. Jadi awal-awal beliau menerangkan tentang mazhab beliau itu sempat beliau mengatakan bid'ah, kurang baik gitu ya. Tapi di akhir beliau mengajarkan mazhab ajaran beliau mengatakan tidak makruh. Berarti yang pertama dulu ini telah dimansuh atau dihapus. Begitu ya. Qala Ibnu Tamim, berkata Imam Ibnu Tamim, la tukrahul qira'atu 'alal qabri,
tidak dimakruhkan bacaan Al-Quran alal qabri, di atas kuburan, bal yustahabbu, bahkan dianjurkan, nass alaihi, begitulah yang ditentukan. Wakila, dikatakan tubahu, boleh. Jadi bukan tustahabbu ya, bukan tukrahu, tapi tubahu, boleh. Berarti halal. Qala fir ri'ayatil kubra, disebutkan di dalam kitab Ri'ayatul Kubra, tubahul qira'atu 'alal qabri, nass 'alaihi, bolehlah membaca ayat-ayat Al-Qur'an di atas kuburan, nass 'alaihi, itulah yang ditentukan. Wa qaddamahu fir ri'ayati as-sughra, dan juga disebutkan di dalam kitab Ar-Ri'ayah as-Sughra, wal Hawina, dan juga di dalam kitab Al-Hawin. Qala fil Mughni, berkata di dalam kitab Al-Mughni, wasyarhi, dalam kitab syarah juga, wasyaraha Ibnu Rawina, dan diterangkan oleh Imam Ibnu Rawin, la ba'sa, boleh saja, bil qiraati 'indal qabri, membaca ayat-ayat Al-Quran indal qabri, di kuburan. Wa atlaqahuma fil furu', itu dimutlakkan dalam kitab Al-Furu', maksudnya ada penguburan atau di saat penguburan atau di waktu yang lain, boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Ini menurut Imam Ibnu Rozin ya. Imam Ibnu Rozin mengatakan boleh ya. Kita mengikuti yang itu ya, yang boleh-boleh saja. Qala al-allamah, berkata al-allamah Asy-Syaikh Mansur Al-Buhuti, yaitu Imam Mansur Al-Buhuti, wala tukrahul qiraatu, tidak dimakruhkan al-qiraatu, pembacaan ayat-ayat Al-Quran alal qabri, di kuburan, wala fil makbarati, demikian juga tidak dimakruhkan baca ayat-ayat Al-Quran di makam pekuburan umum, bal tustahabbu, bahkan dianjurkan. Itulah gambaran pendapatnya mayoritas mazhab Imam Hambali ya, yang mengatakan bahwasanya boleh-boleh saja orang membaca Al-Quran di makam pekuburan. Ya ikhwan, ini apa yang saya baca ini sebenarnya sebagai penutupan dari pembahasan-pembahasan yang terdahulu, yang mana pembahasan terdahulu itu dimulai dari pendapatnya mazhab Maliki, itu mengatakan boleh. Kemudian mazhab bukan mazhab Maliki, pertama mazhab Hanafi gitu ya, itu dulu dikatakan boleh menurut mazhab Hanafi dan para ulama di mazhab Hanafi. Kemudian mazhab Maliki pun demikian, mayoritas ulamanya mengatakan boleh. Kemudian mazhab Syafi'i demikian juga mengatakan boleh. Dan sekarang pembahasan terakhir adalah mazhab Hambali. Itu kalau urutan di dalam runtutan mazhab. Pertama siapa? Yang paling tua mazhab Hanafi. Kemudian berikutnya adalah mazhab Maliki. Kemudian berikutnya adalah mazhab Syafi'i. Yang terakhir adalah mazhab Hambali. Ternyata ulama-ulama dari 4 mazhab itu memperbolehkan pembacaan Al-Quran di atas kuburan atau di makam pekuburan umum. Itulah yang dapat kita simpulkan dari pembacaan bab ini yang kita ambil dari kitab Tahqiqul Amal Fima Yanfa'ul Mayyitu Minal A'mal. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini dapat kita fahami dan tidak perlu takut dituduh bid'ah ya, bagi orang yang ingin membaca surat Yasin atau surat-surat yang lain, bahkan khataman Al-Quran di mana? Di makam pekuburan. Sebagaimana yang dituduhkan oleh kalangan Wahabi, katanya kita ini kalau baca surat atau ayat atau Al-Quran sepenuhnya di kuburan, jangan, itu adalah bid'ah sesat, tidak ada contohnya dari Nabi dan lain sebagainya.
padahal dalam keterangan tadi ternyata 4 mazhab memperbolehkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.